Halo, jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Dan hari ini kita kedatangan perempuan cantik, pengusaha, sebenarnya sangat menginspirasi di luar yang selama ini ada beberapa kontroversi, tapi sesungguhnya sangat menginspirasi bagi pelaku usaha muda. Siapa dia? Halo Tante. Medina Zain. Yeah. How are you, baby? I'm good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan penampilan baru. Apa ini penampilannya? Apa ya? 2022 kah? Enggak sih Tante. Atau tahun apa sih sekarang? Tahun harimau. Harimau ya. Lagi galak. Gak ada kali hubungannya harimau. kan? Gak ada hubungannya kan? Gak ada. Oke. Medina. Yes. Tadi saya bilang Medina itu salah satu perempuan muda ya yang sesungguhnya sangat menginspirasi dalam konteks mengembangkan bisnis ya. Cerita dong sama sahabat hukum supaya sahabat hukum di luar sana yang menonton kita bisa mengambil pelajaran ya dari perjalanan bisnis seorang Medina Zain. Okay. Kita tahu nih Med, sekarang itu bisnis produk kecantikan luar biasa. Ada perusahaan-perusahaan baru, kompetitor baru bagi MD Glowing, ya kan? Okay. Di luar yang sekarang lagi banyak bertebaran brand-brand, tentu Medina salah satu yang menjadi pionir ya untuk produk kecantikan. Cerita dari awal mulanya kok bisa? Kalau nggak salah Medina kan bidan kan? Bidan. Iya. Kok bisa, cerita dong? Jadi Tante awalnya aku ngerintis bisnis dari kuliah. Jadi dulu kuliah 2010 ya. 2010 aku kuliah D3 kebidanan waktu itu. Terus mikir-mikir pengen punya uang penghasilan sendiri gitu. Oke. Terus akhirnya aku ngambil sekolah kursus estetika medik di Jakarta tanpa izin orang tua. Karena orang tua nggak setuju. Estetika medik. Estetika medik. Akhirnya dari situ aku ngerasa, wah ini nih passion aku gitu. Dari situ aku kenal sama banyak orang ownernya ownernya produk-produk kecantikan kayak gitu. Terus akhirnya disupport karena aku waktu itu jadi reseller produk, penjualannya lumayan banyak. Jadi akhirnya mereka support aku. Akhirnya aku bikin satu klinik di Bandung waktu itu di Ciwastra dan dari situ mulai berkembang. Oke. Bikin klinik. Oh, jadi mulanya klinik ya? Klinik. Bukan produk. Produk dulu jadi reseller salah satu produk, terus akhirnya punya modal. Waktu itu modalnya cuma sekitar 30 juta, terus akhirnya bikin klinik. Oh, jadi bikin klinik dengan mengandalkan produk yang Dari sudah dijual oleh yes. Medina dari reseller. Jadi ya. bukan produknya Medina berarti Bukan. kan? Oke, terus? Terus akhirnya dari situ mulai berkembang. Singkat cerita 2014 waktu itu kenal sama Arafi. Oh, oke, 2014. 14. Kenal Raffi. Kenal Jadi Raffi. berapa tahun setelah 2 tahunan. Jadi 2 2012 tahun ya? start mulai Startnya. agak kencang tuh bikin klinik 2012. Terus berapa klinik itu akhirnya? satu Baru awalnya. satu. Oke. Satu di Bandung. Terus dari situ aku kan kalau zaman dulu Tante kalau endorse tuh nggak bayar ya. Maksudnya kayak zaman sekarang kan ada paid promo, paid endorse, paid apa, paid semua paid. Kalau zaman dulu tuh kayak cuman barter promo doang. Mereka datang ke klinik dengan gratis, produk gratis. Terus akhirnya mereka posting kayak gitu kan. Jadi juga mereka budget, perawatan gratis gitu, tapi mereka kemudian promoin gitu. Iya Oke. betul. Jadi kita budgetnya nggak terlalu besar. Nah mungkin waktu itu emang momentumnya awal-awal Instagram ya. Aku emang dapat momen aja waktu itu. Oke. Akhirnya dari situ karena zaman dulu tuh belum ada skincare konsultasi online. Karena kan kliniknya baru satu di Bandung. Sedangkan yang peminatnya tuh dari luar Bandung tuh banyak banget. Oh, oke. Jadi aku udah punya ternyata banyak ya. Banyak. Terus akhirnya karena zaman dulu tuh klinik kecantikan tuh susah dapetin produknya Tante ya. Dulu aku mempermudah itu semua dengan cara konsultasi dengan dokter via online. Oke. Jadi aku pionir konsultasi online pada saat itu. Terus akhirnya waktu itu aku berdua sama dokter, ada dokter sampai detik ini kerja sama aku, ada dokter Handi namanya, dia partner aku di klinik. Maksudnya aku udah ngerasa dia partner aku karena dia yang mulai dari nol banget gitu sama aku dulu membangun si MD Glowing ini. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, mulai artis-artis tuh pada ke klinik. Zaman dulu juga kan kayak tindakan botox, filler kayak gitu masih jarang Tante. Dan Iya, klinik benar, aku benar. udah ada waktu itu kan. Ya kayak gitu sih awalnya. Oke. Tadinya bayangan saya tuh Medina jual produk, udah punya produk sendiri, brand sendiri, pada kemudian Jualan. bikin klinik gitu ya. Ternyata klinik dulu.
Lalu kemudian tiba-tiba punya produk kecantikan bagaimana? Akhirnya karena penjualan aku udah besar waktu itu, si owner pabriknya ini tuh ngomong, yang aku reseller produknya dia, kamu kenapa nggak branding sendiri sih, katanya gitu. Karena kan penjualan kamu udah lumayan, katanya udah memenuhi kuantiti, katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya waktu itu setahun kemudian di 2015 akhirnya aku bikin produk sendiri dengan brand sendiri, MD Glowing. Terus klinik pun waktu itu rebranding jadi MD Klinik namanya. Tadinya namanya apa? Tadinya namanya Lazeta. Oh, Lazeta, kayak nama anak saya. Namanya Zeta, Zeta, ya. Oke. Lazeta. Terus berubah nama jadi MD Glowing karena dari nama Medina waktu itu. Terus akhirnya mulai berkembang. Nah, kenal sama keluarganya Raffi waktu itu. Sebenarnya sama Nanasnya udah lama kenal. Cuman waktu itu dibantu sama Raffi, Mbak Gigi promoin klinik. Dari situ aku mulai punya klinik, alhamdulillah 3 cabang waktu itu di Bandung. Terus akhirnya berkembang lagi jadi 6 cabang sampai sekarang 12 cabang gitu. Sekarang 12 cabang. 12 cabang. Oke. Jadi dulu sebenarnya awal mulanya tuh kan jual produk orang lain, terus ngumpulin modal, terus berani bikin klinik. Kliniknya karena ternyata pelanggannya di luar dugaan nih banyak sekali, maka produk yang dijual Medina pun makin banyak. Lalu kemudian bikin brand. Kok bisa kepikiran gitu ya? Kan begini ya, Medina tuh awalnya kan bidan, terus ngambil apa tadi, pendidikan, ngambil SKM, ya kan? Berarti ada 2 ya, bidan kemudian SKM. Nah, tapi kan Medina bukan backgroundnya bisnis, ya kan? Bukan bisnis. Terus ngejalaninnya kok bisa ya dari jual produk, kemudian buka klinik, kemudian pelanggannya banyak, kemudian oke lah untuk bikin produk sendiri itu karena memang diusulkan gitu ya. Tapi kan kemudian menjadi 12 klinik ya. Menjadi punya 12 klinik, produknya kemudian seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Pemasaran sampai seluruh luar Indonesia. Sih, di Taiwan, Singapura, Hong Kong. Nah, itu Medina mengaturnya gimana? Itu kan nggak punya sekolah bisnis. Ibarat dari warung ke toko gitu loh, Tante. Iya. Jadi kayak dulu tuh awalnya emang nggak punya sistem, masih manual semua. Kalau sekarang kan udah ada ya sistem gitu kan, kita ngecek kontrol di mana aja bisa. Kalau zaman dulu tuh masih belum kebeli lah gitu sistem, semuanya masih manual. Terus awalnya dari satu klinik, akhirnya ngerekrut orang nih. Kalau dulu kan kayak teman, saudara, siapa aja kerja gitu kan, siapa aja yang mau. Kalau sekarang udah serabutan lah ya. Gitu. Kalau sekarang tuh udah ada HRD-nya rapi, udah ada orang legalnya, udah ada apa-apa gitu. Jadi udah mulai tersusun. Kalau zaman dulu aku masih ya udah siapa aja yang mau kerja direkrut. Tapi akhirnya tuh karena ini Tante, kayaknya aku tuh terlalu ngerasa waktu itu ya berkah dari Allah, Masya Allah banget waktu itu. Akhirnya aku bikin bisnis tuh seenaknya Tante. Aku gagal beberapa kali bisnis waktu itu. Jadi contohnya? Pas ketika omset aku besar, kan klinik tuh kan penghasilan itu lumayan gede banget. Akhirnya aku bikin tour and travel, bikin butik. Yang aku suka aku bikin bisnis deh gitu waktu itu. Jadi akhirnya dari memanfaatkan momen. Iya, memanfaatkan momen. Waktu itu kan karena aku senang traveling, jadi akhirnya aku bikin MZ Tour and Travel. Sampai sekarang tuh masih ada si MZ Tour and Travel ini. Dan ini juga salah satu bisnis yang waktu itu artis banyak banget yang pergi pakai travel aku ini. Karena karena jadi cukup sukses juga itu ya. Iya, alhamdulillah. Gak tahu juga aku kenapa bikin bisnis itu Tante. Iya. Jadi Medina tuh menjalaninya pasti istilahnya tuh tabrak aja lah gitu ya. Istilahnya ada momen bagus ya. Saya punya passion di bidang travel, saya mau bikin tour and travel. Saya punya passion di bidang fashion, saya bikin butik gitu ya. Terus apalagi klinik ya kan, produk kecantikan, kemudian punya klinik, butik, ada kosmetik. kemudian ada butik, ada kosmetik, ada tour and travel. Terus ada apa lagi bisnisnya? Bisnisnya kalau ada rumah makan sih tapi sama keluarga, itu kan bisnis keluarga. Sebenarnya keluarga aku tuh basically semuanya PNS. Jadi tuh bisnis tuh cuma sampingan doang. Jadi sebenarnya dari orang tua memang nggak ada yang pebisnis kan? Nggak ada. Bahkan yang punya kemampuan di bidang produk kecantikan juga nggak punya sekali di situ kan? Jadi aku otodidak aja gitu. Jadi belajar sendiri semuanya. Terus pas aku ngambil estetika medik itu aku ngerasa oh ini kan passion aku gitu kan, suka. Terus akhirnya jualan laku. Suka dandan, suka kecantikan gitu ya. Suka dandan, suka kecantikan. Terus kalau si travel ini karena aku suka traveling, jadi akhirnya aku bikin travel. Nah ini pun diajakin. Jadi waktu itu kan aku lagi pengen bikin bisnis baru nih gitu kan. Terus pas aku lagi umroh, ada yang nawarin, Bu, katanya ibu kan lumayan dikenal orang, kenapa ibu nggak bikin travel aja, lumayan tahu umroh untungnya gitu. Akhirnya endorse artis lagi ya kan. Endorse artis lagi. Terus akhirnya banyak tuh waktu itu yang pergi sampai
waktu itu kita jadi perwakilan travel dari Indonesia, travel besar ke Jordan untuk menjual paketnya Jordan kayak gitu-gitu. Aku udah ngejalanin gitu tante semuanya. Maksudnya aku masuk asosiasi karena aku aktif banget di kecantikan pun aku bareng sama asosiasi, bareng RH, Zep, Miracle kayak gitu. Kok bisa Medina kepikiran untuk ikut asosiasi? Karena pengen ini aja, pengen banyak temen sharing gitu kan. Terus juga kan nambah ilmu juga di klinik. Kan biasanya kalau misalkan masuk asosiasi tuh kayak seminar kayak gitu-gitu banyak. Apa yang Medina dapat setelah yang tadinya bukan siapa-siapa, ngurus bisnis, masih otodidak tanpa ilmu bisnis, terus ikut asosiasi, di situ Medina dapat apa nih? Aku dapetnya banyak banget dari asosiasi, kayak misalkan nih perizinan klinik yang terbaru apa aja nih yang harus didapetin gitu kan. Kan kalau klinik tuh izinnya ada utama, ada pertama. Kalau misalkan utama harus ada dokter spesialis. Kalau misalkan ya kayak gitu-gitulah yang sepele-sepelenya kayak gitu kita dapat ilmu tentang itu. Terus juga kalau misalkan lagi ada seminar, jual beli alat kayak gitu kan. Terus waktu itu juga aku berangkatin karyawan aku semua ke Hong Kong, enggak semua, beberapa orang ke Hong Kong untuk seminar alat kayak gitu-gitu tuh infonya dari asosiasi biasanya. Jadi banyak banget yang didapetin. Jadi skill pun makin terasah melalui asosiasi ini. Betul. Kemudian Medina mendapatkan kesempatan juga untuk meningkatkan skill karyawannya gitu ya. Oke, terus juga kalau di asosiasi, kalau misalkan di travel tuh kita bisa lebih sama dapat cepet lagi kayak sekarang nih lagi musim corona gini mau berangkatin jamaah di musim corona gimana sih caranya. Kalau masuk asosiasi itu lebih cepet aja infonya gitu. Jadi kita tektokannya lebih enak lah gitu sama pengurusnya kayak gitu. Kalau dapat info lebih cepat daripada kita nggak masuk asosiasi. Jadi sebenarnya aku juga besar gara-gara asosiasi juga sih, lebih dikenal orang. Apalagi kan MD Klinik kan pendiri asosiasi Astika ya, bareng RH, Zep, Miracle kayak gitu-gitu. Jadi kita aku waktu itu umur segini sendirian tante, foto yang lain udah itu masih sediam. muda banget kan? Iya, umur 25 berapa waktu sih itu? Umur 25? Oke. Waktu itu 25 udah punya 12 klinik, ya kan? Masuk asosiasi waktu itu. Jadi alhamdulillah lah. Cuman memang mungkin aku ini aja sih tante, kayak selama perjalanan bisnis ini ya ada aja kaget kayak ya berkah dari Tuhan sangat banyak buat aku. Terus tiba-tiba aku kayak tadi buru-buru bikin travel, buru-buru bikin apa, harusnya aku fokus aja gitu. Tapi ya itu perjalanan bisnis sih, aku nggak menyalahi itu. Fokus aja pada satu lini bisnis gitu. Betul. Medina kan dalam perjalanan begini pasti kemudian banyak merenung ya, banyak mengambil hikmah dari perjalanan bisnisnya. Kenapa kemudian Medina menganggap bahwa penting sekali bagi seorang pebisnis fokus aja dulu satu gitu? Karena kalau fokus itu kita bisa lebih memperdalam apa yang kita jalani. Jadi pas aku mulai terpecah nih konsentrasi aku, ngurusin travel, ngurusin butik, ngurusin apa, terus akhirnya bisnis mana yang jalan, cash flow-nya bagus, ngeberantakin yang cash flow-nya bagus, yang nggak jalan gitu kan. Jadi rusaknya gara-gara itu. Jadi aku kalau misalkan mau mutar waktu ya tante ya, kayaknya aku fokus aja sama satu bisnis gitu, yang benar-benar aku perdalam dan aku pahami semua gitu dunia itu gitu, kayak gitu. Tapi ya namanya juga perjalanan bisnis ya, nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Jadi ya udah. Apalagi masih muda sekali. Ya adrenalinnya kan ada euforia waktu itu pasti kan. Gue bisa nih dari gue nothing yang gue nggak ngerti apa-apa, terus gue bisa, ya udah gue bisa juga kali bikin bisnis fashion, gue juga bisa bisnis travel. Soalnya gitu ya. Kalau klinik tuh ibarat kata merem aja gitu kan, udah jadi bikin cabang gitu, nggak usah dikontrol tiap hari gitu kan. Kalau misalkan travel, aku tuh waktu itu kan 2018 tuh aku ketipu sama manajer aku, 18M memalsukan 200 tiket jamaah umroh waktu itu. Pas aku lagi mau lagi meeting, terus si tim aku mau check in si 200 jamaah ini lagi peak season bulan Desember, semuanya nggak bisa check in karena tiketnya palsu. Tiketnya palsu. Tiketnya bukan palsuin. Tiketnya nggak ada tapi palsu. Tiketnya palsu. Dia palsuin tiketnya. Terus akhirnya aku harus menanggung pakai uang pribadi waktu itu ya 200 jamaah itu karena peak season. Jadi mahal dong udah ya, mahal banget. Jadi akhirnya aku harus ada di dalam dua pilihan. Aku memberangkatkan mereka pakai pesawat charter, atau misalkan aku memberangkatkan mereka menggunakan upgrade bisnis, sedangkan mereka bayar umroh aja cuma 28 juta. Aku ngebeli tiket 45. Iya. Jadi waktu itu nombokinnya sangat besar. Tapi waktu itu kayak tamparan keras banget sih buat aku. Akhirnya aku agak cooling down gitu, nggak terlalu berambisi dalam berbisnis karena
oh gini ya ternyata bisnis itu baru pertama kalinya aku ketipu sama tim aku, dan akhirnya mulai selektif memilih orang kepercayaan kayak gitu, mulai memperdalam lagi ilmu-ilmu bisnis. Oh ternyata tiket tuh gini ya, ternyata ya kan tadinya cuma di tempat kecantikan, taunya cuma facial, mikrodermabrasi, alat-alat laser kayak gitu, sekarang harus merambah ke travel yang aku nggak tahu awalnya Z-nya gimana. gitu Iya. ya. Oke. Matt, itu kan oke lah, misalnya Medina merasa oh saya gagal di bisnis travel karena saya belum menguasai itu dari hulu hilirnya A sampai Z gitu ya. Kemudian bisnis fashion gitu kan. Sebenarnya nggak ada kata gagal sih, Matt, ya kan, artinya belum berhasil mengembangkannya dengan baik gitu ya. Nah, sekarang selain yang tadi Medina bilang ya, soalnya tante aku kayaknya itu mungkin karena aku terlalu euforia, aku pengen ini semua ambisi ini tuh tanpa aku mikirin ilmunya. Selain ilmu di bidang bisnis itu sendiri, apalagi sih menurut Medina yang sekarang masih ada nih sekarang berarti kan MD Glowing ya. MD Glowing dengan kliniknya, produk kecantikan dan kliniknya. Medina merasa apa sih yang lebih penting lagi dalam menjalankan bisnis? Yang lebih penting lagi tadi selain passion, kita juga harus pintar ini sih tante, kayak berani mengambil resiko, terus juga bersahabat dengan keadaan bisnis gitu kan. Kadang kita tahu passionnya tapi kita banyak takut gitu loh. Aku juga kayak pas mulai ngejalanin bisnis, aduh ntar kegaji nggak ya karyawan, ntar jalan nggak ya bisnis aku kayak gitu kan. Jadi emang bersahabat dengan resiko penting banget sih dalam dunia bisnis gitu. Berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko ini batasannya apa? Batasannya tuh berani ngambil resiko kayak misalkan ya tetap aja kayak kemarin tuh aku misalkan di dunia kecantikan, harusnya kan tadi aku bilang aku fokus aja di dunia kecantikan, resiko apapun di dunia kecantikan aku udah tahu ilmunya. Jadi ketika kesleo juga kita bisa sembuh lagi karena udah tahu ilmunya gitu tante. Kalau misalkan travel aku ngawang-ngawang nggak ngerti apa-apa terus tiba-tiba ketipu, Once kamu ada masalah kamu nggak bisa balik lagi dengan cepat gitu. Oke. Di luar itu, apalagi kan begini, kalau yang saya pahami ya, Matt, kita sebagai lawyer tuh, apabila Anda ingin membangun bisnis, saya selalu bicara kepada klien, kalau mau bangun bisnis ya, pastikan pondasinya kuat. Yes. Ya, karena seperti Medina tadi ceritakan, saya kaget tante karena saya nggak nyangka tiba-tiba kok jadi sebesar ini gitu, nggak saya bayangin gitu kan, tiba-tiba pelanggannya seluruh Indonesia bahkan bisa keluar negeri, kemudian kliniknya bisa menjadi 12, terus tiba-tiba pengen lagi nih kan, pengen karena uangnya ada modal lebih, pengen lagi bisnis yang lain, pengen ini pengen itu. Nah pernah nggak sih waktu memulai bisnis atau at least setahun 2 tahun setelah bisnis berjalan, Medina kepikiran tentang pondasi ini? Nah jujur ya, waktu awal-awal aku masukin orang legal waktu itu, retainer sama legal di perusahaan ini tuh kayak misalkan kita bikin perjanjian minimal kayak yang sepele lah, nggak sepele sih, maksudnya kayak sama endorse lah gitu kan, harusnya kontraknya jelas apa segala macam. Kalau sebelum ada orang legal tuh kayak ini banget tante, ngacak ngarang banget gitu. Ngarang jadi bebas ya. ngarang bebas. Jadi pas udah masuk orang legal tuh kayak ini tuh kayaknya nggak gini deh, ini tuh kayak, jadi akunya kayak gitu, berarti ya kita harus hire orang profesional buat ngerti dan buat ngejalanin, nggak kita sendiri tapi orang-orang yang di bidangnya yang menjalankan itu gitu. Mau kita sebenarnya kayak kita bayar mahal tapi kita nggak kecolongan, daripada mending kita bayar mahal tapi nggak kecolongan daripada kita udah ngirit-ngirit. Terus aku ada loh temenku punya salon tante, karyawannya ada 400 orang tapi dia nggak punya HRD. Aku bingung ngejalanin kayak 400 orang nggak punya HRD, nggak punya, dia handle sendiri, nggak punya legal gak juga punya, yang profesional, nggak punya. Di alasan dia terus sampai hari ini masih jalan bingung, iya. Dan makin besar menurut aku. Tapi kok aku karyawannya segini udah pakai HRD, ada aja gitu masalahnya kayak gitu. Kadang mikir kayak gitu, cuman aku juga nggak tahu itu apakah emang ngaruh juga. Mungkin kalau misalkan klinik kan kayak pegawainya bukan ini ya tante, bukan kayak banyak orang pinter lah gitu, maksudnya kayak dokter, perawat, apoteker gitu kan. Mungkin dia cuman karyawannya ya yang cuci blow aja gitu, mungkin nggak nyepelin itu, cuman mungkin ngaturnya lebih gampang apa gimana gitu, nggak usah ada kontrak
Iya. seribet itu gitu apa Iya, gimana? jadi gini, bisnis tuh memang kalau yang diurus tuh masih skala sederhana, mungkin masih bisa Masih oke-oke bisa ya? aja. Tapi saran saya sih, Matt, selalu saya dengan perusahaan pemula ya, yang baru mau buka perusahaan, baik itu UMKM maupun startup, selalu saya bilang bahwa kalau mau bikin perusahaan, apapun itu bentuknya, bentuk badan usahanya, pastikan punya pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu mulai dari akta pendirian. Iya. Ya, dari mulai akta pendirian dipastikan dulu Anda berpartner dengan siapa, ya kan, modalnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Nah, kadang-kadang kan gini, ya udahlah, gue kan baru ngurusin kayak Medina kan, gue kan otodidak, gue bisa gitu kan, Ngejalanin. terus gue Udah 5 jalanin, tahun baru ini. iya kan, padahal sebenarnya waktu kita mendirikan perusahaan, berpikirlah bahwa perusahaan itu suatu saat akan menjadi perusahaan konglomerat gitu kan, akan besar ya kan. Maka pondasinya harus dikuatin nih. Mungkin banyak sekali seperti Medina, ya gue jalan aja dulu deh gitu kan. Iya. Gue Gimana jalan nanti? gimana nanti lah pokoknya gitu kan. Banyak yang kayak Iya. begitu. Tapi kita selalu ingetin tuh, gak bisa. Kamu harus berpikir, kamu harus mencontoh perusahaan-perusahaan yang sukses, punya apa aja dia. Jadi walaupun kamu belum pakai itu hari ini, karena kan masih small business ya, mungkin hanya dikerjakan oleh 3 orang cukup, nggak perlu orang profesional yang A sampai Z banyak banget gitu ya, armadanya nggak perlu banyak-banyak banget misalnya. Tapi itu udah harus dipikirkan nih oleh seorang pengusaha nih, ya kan, kayak Medina. Next gue dalam 1 tahun gue berarti gue harus nambah ini, Terus nah yang paling penting lagi itu soal hukum. Tadi kan Medina udah mention ya, betapa ahli hukum yang profesional gitu ya, lawyer dalam hal ini sangat penting sekali ya kan untuk membantu seorang pelaku usaha mengembangkan usahanya. Kenapa? Karena semua transaksi itu pasti ada aturannya kan. A sampai Z itu semua di dunia ini ada aturannya. Apalagi bisnis. Apalagi kalau kita sudah bertransaksi berhubungan dengan orang ketiga ya kan, pihak ketiga. Tentu ada aturannya. Nah, kalau kita nggak di-handle oleh lawyer yang profesional, tentu menyulitkan sekali. Nah, kadang-kadang gini loh, Matt. Kamu sering dengar nggak? Banyak pelaku usaha yang bilang, ngapain gue bayar lawyer, retainer, gila, gue ngeluarin duit setiap bulan Lebih gitu baik kan, itu sih ya kan, sebenarnya. gue ngeluarin duit setiap bulan, terus gue nggak ada kasus. Medina gimana? Lebih baik Pandangan Medina gimana? Aku setelah menjalani semua ini, aku sempat retainer beberapa lawyer ya, ganti beberapa lawyer, terus aku ngehandle orang legal sendiri di kantor karena pengen ngirit, berantakan akhirnya semua, karena pakai fresh graduate apa segala macem, nggak ngerti apa-apa, terus akhirnya retainer lagi. Aku lebih memilih retainer sih. Lebih baik retainer kan. Jadi preventif itu sebenarnya lebih baik daripada kalau udah ada kasus. Kadang-kadang yang kamu keluarin sebagai pengusaha itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus lipat, ya kan? Daripada biaya yang dikeluarkan untuk membayar lawyer retainer, ya kan? Gitu. Jadi ini salah satu contoh nih sahabat hukum, bagaimana Anda menjalankan usaha ya, selain memang Anda memiliki tenaga yang profesional, Anda juga harus dibantu, di-assist oleh seorang lawyer untuk memastikan semua transaksi Anda itu sudah sesuai dengan aturannya gitu. Biasanya mereka tuh approval kayak ke pengeluaran keuangan kayak gitu, kontrak-kontrak sama pihak ketiga kayak gitu diurusin semuanya kan. Kalau retainer bahkan kadang-kadang gini, Matt, kita tuh biasanya di-hire oleh perusahaan tuh termasuk bantu mereka untuk business negotiation. Jadi kadang-kadang begini ya, misalnya kita bukan lawyer retainer nih ya, tapi ada satu transaksi, misalnya 3 triliun transaksi itu gitu ya, kan tentu melibatkan beberapa pihak nih. Nah, dalam proses sebelum transaksi itu desain ya, ditandatangani kontraknya, tentu ada proses negosiasi. Nah, dari mulai negosiasi itu saja, itu kita lawyer sudah dilibatkan. Gitu. Kenapa? Karena dari proses negosiasi itu kita bisa tahu nih, ibaratnya orang belum sampai bahas term sheet nih, Matt, dari mulai negosiasi lisan dari itu NDA kayaknya udah didampingin ya, kita sudah dampingi tuh klien gitu, sehingga kita tahu persis
masa depan transaksi itu nanti gimana nih. Iya. Nah, karena kalau kita tahu A sampai Z tentang transaksi itu, maka sebagai lawyer kita tahu betul A sampai Z apa saja yang harus kami protect untuk kepentingan klien. Sebenarnya bukan hanya kepentingan klien ya, tapi kepentingan semua orang yang menandatangani kontrak. Karena sebenarnya tugas lawyer bukan hanya mementingkan kepentingan klien ya, tapi memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak manapun itu nggak zolim kalau bahasa kita ya, artinya fair, fair enough bagi semua pihak gitu. Nah, kenapa kalau saya cuman untuk kepentingan klien, saya nggak peduli bahwa itu bahaya buat pihak bahwa ketiganya. klausul itu sebenarnya merugikan pihak sana. Itu sebenarnya sebagai lawyer nggak boleh. Ya kan, kita mesti fair gitu, karena tugas kita kan untuk memastikan kontrak itu seadil-adilnya, nggak boleh zolim lah ya gitu kontrak. Jadi betapa seorang pelaku usaha itu harus benar-benar memastikan tuh semuanya tuh memang harus dibantu oleh lawyer sebelum segala sesuatunya menjadi runyam. Berantakan. Karena kalau udah berantakan, biayanya itu jauh lebih besar kan. Iya. Dan bukan hanya biayanya, kerugiannya juga kadang-kadang sampai nggak bisa diprediksi gitu. Iya. Sampai merepet kemana-mana kan, dan bukan hanya uang. Kadang-kadang harus berakhir di kepolisian, di penjara, segala macam gitu. Ya karena nggak dibantu oleh lawyer. Iya, Gitu. dari awalnya nggak nggak dipagerin dulu. Nggak dipagerin, bener kan? Iya. Bahasanya Medina tuh nggak dipagerin. Dipagerin dulu. Iya, terus nih Matt, ini kita seru banget ngomongin soal. Saya terus terang gini ya Matt. Dulu kan Medina di tahun 2017 ya, sebelum 2017 kayaknya itu kan media banyak memberitakan tentang Medina ya, seorang perempuan muda yang sukses dengan bisnis produk kecantikannya. Lalu kemudian semua orang kan jadi aware gitu. Oh oke, menjadi salah satu role model lah ya untuk bisnis produk kecantikan waktu itu. Nah, terus Medina kan punya 12 klinik. Tadi kan Medina punya bisnis lain nih. Yeah. Ada travel, ada fashion, ada segala macam itu. Keuntungan dari bisnis utamanya itu kemudian Medina pakai untuk mengembangkan bisnis dong, punya klinik. Itu seluruhnya modal dari Medina atau Medina mengajak kerja sama orang lain? Ada sebagian full saham aku, nggak bisa full ya, sama ayah gitu kan, sama suami. Tapi kalau misalkan yang sisanya ada 3 kota franchise. Aku nyobain, franchise. aku nyobain klinik itu dibuat franchise gitu loh tante. Pas dijalanin ternyata lebih enak, nggak pusing. Ternyata franchise itu gini caranya. Tapi sekarang ini baru mau buka nih di Riau sama di Medan ini franchise gitu. Jadi sistemnya kita mengambil dari sistem yang klinik sebelumnya Makassar sama Rinda itu franchise semua yang di luar-luar daerah gitu. Jadi pas aku ngejalin franchise ini ternyata lebih enak sih, nggak pusing. Belajar franchise dari mana? Otodidak. Kontraknya dibuatin sih sama lawyer. Oh dibuatin, dibantu sama lawyer berarti kan. Jadi sebenarnya Medina kan nggak ngerti tentang franchise dan belum pernah mencoba juga. Terus tapi lawyer kemudian mengassist Medina. Dibantu sama orang bisnis development juga di kantor. Karena kan dia ngerti kan urusan bisnis, presentasi saham apa kayak gitu-gitu. Kalau franchise ini sebenarnya dia cuman kayak bayar per 3 tahun dan 10% dari penghasilan bersih gitu per bulan gitu. Jadi itu udah ada peraturannya tuh, udah ada SOP-nya di dalam. Jadi kita tinggal jalanin apa yang di dalam kontrak gitu. Daripada menurut aku lebih enak franchise daripada joint venture sih tante. Kalau joint venture tuh kan kita masuk di saham, terus dia full ngemodalin, terus akhirnya kita bagi saham gitu kan. Ntar kita harus ada controlling keuangan apa segala macam. Pernah gagal aku lagi waktu itu buka di cabang Surabaya dengan sistem joint venture ini. Ketika aku jalanin sistem franchise ini, nggak ribet, akunya nggak pusing, dia tetap produk juga belinya ke pusat kan, ke MGC. Holdingnya nih MGC, terus aku juga nggak harus kontrol keuangan setiap bulan karena aku bisa mengkontrol dari apa produk yang dia beli setiap bulannya ke pusat gitu. Jadi lebih ke ribet sih franchise ini. Nggak ribet ya untuk franchise, apalagi dibantu oleh lawyer, ya kan? Terus kemudian yang joint venture yang di Surabaya kenapa ribet? Supaya sahabat hukum tahu nih kenapa saya harus ikut kata Medina nih, saya pilih franchise aja daripada joint venture gitu. Kalau joint venture itu kan keuangan tuh kayak kita kontrol setiap bulan tante, karena kan kita ada saham tuh 55-45. Nah kita mayoritas memang 55. Oh jadi masih majoritinya MD dong. Terus udah kayak gitu, kadang keuangannya nggak kekontrol tuh sama kita karena sistemnya masih belum oke nih. Why nggak kekontrol itu karena yang melakukan operasional itu bukan dari MD.
Jadi sebenarnya kalau klinik kan tante ada jasa sama tindakan sama tindakan Produk. sama produk. Oke. Kalau produk kan bisa kita kontrolnya gampang. Karena ngambilnya dari Ngambilnya MCG. dari MGC, Oke. MGC, MGC, uh-uh. Medina Global Care. Global Care. Yes. Oke. Terus itu udah- induk perusahaannya induk ya. perusahaan holdingnya. Terus kalau kontrol kalau produk bisa ke kontrol dari pusat gitu kan, dari apoteknya kan ada apotekernya di situ. Tapi kalau misalkan jasa nih kadang yang agak susah nih gitu. Memang aku juga sekarang pakai sistem apa, tapi sekarang udah diperbaiki sih tante. Cuman kemarin ketika aku ngejalanin si joint venture sama franchise ini lebih enak franchise sih. Jadi per 3 tahun kita kan dapat fee brand. Yeah. Terus juga kita per bulan dapat 10% dari dari bersihnya labanya dia gitu kan. Jadi Dari kita- mana tahu bisa dapat laba bersih? laporan laba rugi dari keuangan. Jadi percaya aja gitu Percaya laporan aja, keuangannya. kayak Oke. gitu. Terus akhirnya tapi kan sebenarnya semua juga masuk sistem, cuman ada beberapa lah kejadian kayak member nggak dimasukin ke ini, bayarnya langsung di kasir kayak gitu-gitu. Jadi ada laporannya aja. sesungguhnya Ada aja. Cuman nggak memang 100% benar iya, gitu ya. controllingnya aja sih harus kitanya harus kuat, kayak audit internalnya harus kuat. Per berapa bulan sekali kah kita harus kontrol kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang di Surabaya itu Medina memang mengalami kesulitan sekali untuk melakukan kontrol ya. Waktu itu karena baru buka cabang di luar kota kali ya. Oh, Jadi itu yang pertama sekali di yang luar joint kota. venture Oke. pertama di luar kota Surabaya. Terus akhirnya ada waktu itu kayak pemalsuan produk. Waktu itu Pemalsuan kejadian. produk? Jadi produknya di brand MD, cuman itu bukan produk aku. Jadi produknya MD Glow dipalsukan. Dipalsuin. Waktu itu kan lagi marak banget. Yang di klinik yang di Surabaya. Iya, di klinik Surabaya Oleh kejadian oleh orang operasional di situ. orang operasional yang di klinik Surabaya. Oke. Jadi dari situ Sudah aku mikir, dilaporkan polisi. waktu itu mau dilaporin, cuman akhirnya dia ya udah pilihannya mau kita laporin pemalsuan produk atau dia mau kita cabut brand MD, nggak boleh beroperasional lagi. Terus dia ngasih uang ganti rugi kayak gitu. Akhirnya dia Oke. pilih ngasih uang ganti rugi. Ternyata tuh kayak perusahaan jasa tuh susah-susah gampang sih tante. Emang untungnya gede, tapi emang kita controlling itu sangat harus ini banget strict banget gitu. Kayak bener-bener ya kalau jasa sih aku ngeliat emang lebih gampang jualan retail ya daripada jasa gitu. Kelihatannya gitu. Jadi itulah kenapa ya saya sering beberapa kali lihat ya Matt, orang tuh tulis kan kalau di kasir itu kalau Anda tidak mendapatkan struktur pembayaran maka Anda gratis gitu Itu kan. padahal udah Itu kelas-kelas. mungkin dalam rangka itu ya. Iya. Karena banyak sekali misalnya dia tidak bayar, tidak diberikan struk. Iya. Karena struk itu kan terdaftar ya. Iya. Gitu. Nggak Apa sih ya? dimasukin misalkan tersistem gitu kan, nggak tersistem. dimasukin. Tapi tetap aja kalau orang mau jahat Maya Matt. Gampang. Ya kan kalau orang udahlah nggak apa-apa nggak masukin sistem, kita bayar bagi 2 ya. Apalagi Bisa aja 50.000 kan ya, sebetulnya kan, lumayan. ya kan? Ada Lumayan aja. gitu. Jadi itu yang terjadi di bisnis jasa ya kan, di klinik terkait dengan jasa perawatan Iya. ya kan. Jadi susah untuk dikontrol oleh Medina. Iya. Dan kadang-kadang banyak sekali terjadi kebocoran, Iya. ya kan? Terus pernah ada karyawanku beautician bawa temennya pas udah tutup ke klinik, karena dia tinggalnya di klinik, jadi kan dikasih kayak tempat nginep gitu, bawa temennya terus nggak dihitung kan karena udah tutup kayak gitu-gitu tuh sering banget tante kejadian. Kalau misalkan kita kan makanya pentingnya tuh struktur di klinik ya kan, kita ada penanggung jawabnya, ada kepala kliniknya, penanggung jawab tuh dokter biasanya, terus ada kepala kliniknya, terus juga ada beautician, ada ke bawah-bawahnya gitu untuk saling mengkontrol gitu. Itu tuh penting banget. Jadi struktur tuh sangat penting di satu perusahaan gitu. Pondasi Iya struktur kan? ya. Dan Pondasi. itu biasanya yang membantu lawyer dari awal ya. Ya. Untuk merumuskan Yang diminta itu, aktanya mana, strukturnya mana, ya kan Tante? Iya, gitu. Jadi penting ya. Penting. Nah, terus itu berarti klinik-klinik pakai modal sendiri Iya. plus franchise. Otodidak juga, Iya. tapi dibantu juga pasti oleh Dibantu lawyer, orang ya kan? hukum. Karena sesungguhnya Medina nggak ngerti itu Nggak franchise itu gimana, apa aja ya terjadi kemarin juga. Aku aja waktu baru yang- kepikiran 10% per bulan, terus ntar 3 tahun dia top up untuk brand segini kayak gitu-gitu tuh diaturin sama orang hukum. Kalau misalkan enggak nggak tahu ngerti caranya Medina. gimana. Ya kan? Mungkin Medina pasti yaudah saya kasih deh kamu brand bayar segini, udah abis Udah. itu selesai. Nggak tahu sampai kapan. Padahal sesungguhnya Medina masih punya hak setiap Iya, tahun gitu iya. kan. Jadi memang penting sekali kan untuk didampingi oleh Betul. lawyer dalam melakukan bisnis gitu ya. Oke, Matt, ini kan perusahaanmu sudah berjalan cukup lama dan size-nya cukup besar, ya kan? Dan bukan hanya
MD Glowing aja ya, bukan MD Klinik saja. Tadi induk perusahaannya siapa? Apa? MGC, Medina Global Care. Medina Global Care ya. Jadi Medina Global Care membawahi MD Glowing, MD Klinik, MD terus Travel. MD Travel, kemudian ada juga butik MD Butik. ya, fashion. Nah, di semua bisnis ini tentu ada masalah dong. Yes. Masalah hukum apa saja biasanya yang ditemukan oleh Medina? Ya sama karyawan, sama pihak ketiga kayak brand ambassador gitu kan. Pasti kita butuh advice dari orang hukum kan. Kayak misalkan pernah tuh kejadian waktu itu BA udah bayar, kita bayar 2 tahun, terus dia posting klinik lain. Itu tuh biasanya orang marketing ngomong ke orang legal, nanti orang legal yang ngasih somasi atau apa kayak gitu-gitu tuh ternyata pas di perjalanan bisnis tuh ada aja. Di perjanjiannya diperjanjikan nggak boleh. Eksklusif nggak? Iya, ada, jelas. Eksklusif. Iya, dan akhirnya nggak boleh, terus akhirnya dia minta maaf, terus dia refund uang BA karena waktu itu dia udah 3 kali ditegor gitu. Kayak gitu-gitu pasti ada aja sih tante. Selalu ada. Tapi aja penanganannya baik-baik. Baik-baik. Oke, penyelesaian tidak harus secara hukum. Nggak harus. Apa sih restorative justice? Yes, restoratif justice. Yeah. Saya tuh sebenarnya selalu mengusulkan ya, menyarankan kepada semua klien yang kita handle, kalau bicara bisnis, ya kan, ada dispute. Bisnis tuh dimulainya dari apa? Hubungan baik. Hubungan baik. Kalau nggak ada hubungan baik nggak mungkin bisnis kan. Kalau nggak ada trust nggak mungkin bisnis. Nah, kadang-kadang ya ada dispute itu bukan karena satu sama lain jahat. Ya, sehingga kemudian harus berakhir di kepolisian atau di pengadilan, ya. Tapi karena ada ketidaksamaan persepsi dalam memahami bentuk kerjasamanya. Nah, itulah kenapa saya katakan semua hal terkait dengan bisnis harus ada di atas kertas, ada aturannya, disepakati aturan mainnya apa. Nah, kalau tidak paham, tanya lawyer. Kalau nggak ngerti, Bu, Pak, ini maksudnya apa sih? Lawyer dengan senang hati akan menjelaskan. Ini begini, dan ingat tadi saya katakan, lawyer itu tidak akan membela kliennya kalau kontrak itu tidak fair. Ya, saya nih sebagai lawyer, kalau misalnya saya diminta oleh Medina nih misalnya ya, Bu Ana tolong dong, kita lagi mau proses transaksi ini kontraknya tolong di review atau di drafting gitu kan. Tapi dalam proses review satu sama lain gitu kan antara kedua belah pihak, kita harus pastikan bahwa kedua belah pihak itu mengerti semuanya isi kontrak itu, dan pastikan bahwa kedua belah pihak itu yakin kontrak itu tidak merugikan satu sama lain atau salah satu pihak. Jadi semuanya harus fair. Itu tugas lawyer. Jadi tugas lawyer itu bukan melindungi kliennya, tapi melindungi semua pihak yang ada dalam kontrak gitu. Memastikan bahwa kontrak itu adil, fair, dan tidak melanggar undang-undang gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang orang nggak ngerti kan, gue hire lawyer aja deh. Pokoknya nanti gue mau bilang sama lawyer, pokoknya gimana caranya begini. Pokoknya lo mesti nguntungin gue, nggak boleh. Kalau lawyer yang baik nggak boleh, karena tugas dia bukan itu. Nah, itu masalah hukum kan. Nah, kadang-kadang dengan kayak tadi kan dengan brand ambassador gitu ya. Kok bisa brand ambassadornya udah dikontrak eksklusif, tiba-tiba dia kerjasama dengan pihak lain gitu. Nah itu bisa jadi mungkin waktu pembacaan kontrak nggak dijelasin. Banyak saya beberapa kali ya pengalaman tuh artisnya nggak mau baca kontrak. Ya udah tanda tangan, yang penting duitnya cair ya. Karena lihat angkanya aja. Jadi mereka sering bilang, iya sih tante, aku kan, iya Bu Ana, kita tuh semuanya ngelihat angkanya, fokus kita lihat angkanya aja. Kita malah kita nggak tahu tuh berapa lama kita dikontrak. Kadang-kadang kita nggak tahu. Saya bilang kalau nggak ada jangka waktunya, kamu seumur hidup dikontrak, kamu mau? Seumur hidup. Iya, ya kan? Kadang-kadang begitu. Nah, jadi bisnis, apalagi kayak tadi dengan brand ambassador kan nggak mungkin dong MD Glowing mau meng-hire seorang brand ambassador, seorang artis kalau nggak percaya kan dengan dia. Dia pun nggak, kalau nggak percaya dengan Medina nggak mungkin juga. Nah, jadi berawal dari hubungan baik ini, maka saya selalu sampaikan kepada para pebisnis, kalau ada dispute, restoratif justice itu nomor 1. Nggak usah berantem, nggak usah ribut, yuk duduk sini, panggil lawyer, tolong dijelaskan ada kesalahan persepsi apa sampai kemudian si A melakukan ini, si B melakukan ini, atau si A menganggap begini, si B menganggap begitu, gitu. Kalau sudah selesai kan bisa dicarikan solusinya.
Karena bisnis itu selalu win-win solution. Iya. Karena dalam bisnis nggak ada tuh 100% salah Enggak sih. pihak A atau salah pihak B. Pasti ada sesuatu yang miss di situ. Nah, itulah Ketidakcocokan. ketidakcocokan, ketidakpahaman, kesalahpahaman. Nah, itulah tugasnya lawyer sebenarnya, meluruskan gitu. Sebenarnya kalau komunikasinya baik tuh nggak apa-apa gitu. Kayak aku pernah invest di salah satu tempat lah. Terus si yang dapat modalnya ini tuh emang kurang komunikasi aja sih sama aku. Sebenarnya kalau dijelasin aku ngerti. Cuman lu ngobrol kalau ada apa-apa gitu. Oke. Ini cuman gara-gara nggak ngobrol Artinya aja miskom, jadi ramai. kan? Karena ada miskom. Betul. Sesungguhnya kalau ada lawyer yang bisa menjadi penengah, memediasi itu lebih baik. Iya. Gitu. Tadi Medina kan sempat mention, aku pernah sih tante kerjasama sama orang, ya kan chip in modal ya. Chip in modal. Terus karena komunikasi nggak bagus, akhirnya ya jadinya gitu. Nih, saya pernah dengar. Medina ada masalah di Bandung Makuta. Bandung Makuta itu apa sih, bisnis apa? Kue ya? Kue kekinian. Kue kekinian, cake kekinian lah ya dia. Zaman dulu kan kue artis Ya, lah ya. itu Medina masuk sebagai Pemodal masuk dalam pemegang saham. Masuk pemegang saham. Ada beberapa orang di situ pemegang saham. Ada Bella, ada Irwan. Ada Medina, ada Bella, Irwan, Zaskia, Hafiz, sama Fitra Aulid. Jadi ada 6 pemegang Banyak, saham di situ. iya. Medina berapa persen? 20. 20%. Yang lainnya? Yang lainnya 15, ada yang 10, ada yang pokoknya paling besar aku sama Bella. Oh, Medina dan Bella yang majority. Iya. Bella berapa persen? 25. 25. Oke. Nah, ini Bandung Makuta kan sempat heboh nih. Saya sebenarnya taunya Makuto, katanya Makuta ya. Bandung Makuta, cake kekinian. Saya kalau nggak salah ingat itu tahun berapa ya? Itu 2017. Viralnya tahun 2017 ya. Viral sekali itu cake kekinian. Termasuk salah satunya berarti Bandung Makuta. Iya. Ya. Bandung Makuta tuh apa? Bikin apa aja sih? Kue aja. Kue aja. Kue. Udah itu aja. Satu jenis. Pada tahun 2017 kan viral tuh. Itu omsetnya bisa berapa? Gede banget tante. Gede banget tuh berapa? Belasan M lah. Belasan M per bulan. Per bulan. Pernah awal buka. Awal Jadi buka. seminggu tuh kita bagi dividen tiap minggu. Oh ya? Gitu. Iya. Semuanya merasakan emang seviral Medina itu. chip in 20% berapa itu? Berapa ya waktu itu? Segituan lah, 2 M-an lah tante. 2M. Berarti totally modal tuh sekitar 10M ya? 10M kira-kira. Enggak semua chip in. Enggak semua chip in? Enggak, cuma aku mau Bella doang yang chip in. Oh, yang lain? Ini manajemen. Oh, jadi Karena kan waktu itu Irwan udah buka Medan Napoleon, Iya. beberapa brand lah. Jadi waktu itu dia punya namanya Janah Corps. Nah Oke. waktu itu dia kayak MGC-nya lah mungkin yang holding company lah ya, holding oke. company-nya itu, dan akhirnya dia bikin di situ. Aku lupa dulu chip ini berapa, sekitar 2M lah modalnya. Terus itu pun kita modal segitu kita bisa ngasilin per, aku kalau salah ya, kayaknya sebulan tuh bisa sampai 8 sampai 10 M-an lah gitu omsetnya. omsetnya 1 bulan. 1 bulan. Berarti Medina dapat 20%. Iya, 20%. Itu dibagi habis itu. Dibagi rata. Dibagi rata. Jadi yang chip in uang itu hanya Medina dan Bella. Kalau Sisanya itu manajemen. Konversi dari keahlian dia sebagai Keahlian. manajemen. Oke, atau Dan atau kita mungkin kita kan atau pasti sistem mungkin sistem, ya gitu. Iya, sistem resep. Itu kan Irwan yang buat resep. Oh, sistem resep. Oh, jadi intangible assetnya. Yes. Jadi mereka itu punya intangible asset dikonversi menjadi saham. Iya. Jadi mereka punya porsi sekian, Medina 20%, Bella 25%. Bella juga 100% chip in atau ada konversi juga dari intangible assetnya? Karena Bella waktu itu kan lagi ngotop banget. Iya, ada dari intangible asset sih, dia brand kan pakai nama Bella. Oh, jadi dia brand ambassador. Makuta, iya. Oh, jadi Makuta. sekian persennya dikonversi dari brand ambassador. Iya. Jadi nggak 100%. Jadi dia bayarnya kalau nggak salah ada diskonnya gitu. Jadi karena brand pakai nama dia, jadi dia dapat diskon chip ini cuma berapa gitu. Jadi oke. nggak full store kayak aku gitu. Jadi yang full store itu Medina saja. Oke. Lalu kemudian ada masalah nih. Gimana ceritanya? Itu kan tahun 2017 omsetnya luar biasa tinggi. Menikmatinya luar biasa. Itu dulu kalian juga berteman baik kan ya? Iya banget. Sering ke luar Terus negeri bareng. mulai ada masalah tahun berapa? 2019. 2019. Jadi setelah 2 tahun ya. 2019 itu masih omsetnya masih segitu atau menurun?
Menurun. Udah tinggal per bulan tinggal 2 eman gitu. Oke, per bulan tinggal 2 eman. Kenapa itu menurun? Karena waktu itu udah nggak sehit sekarang kok kekinian. Udah nggak sehit dulu. Dan waktu itu juga memang manajemen kontrolnya kurang menurut aku. Terus para BOD ini kan bukan cuma Bandung ya. Aku juga chip in di Pekanbaru. Terus udah kayak gitu pas Pekanbaru ini nggak jalan, aku udah mulai nggak enak hati nih. Jangan-jangan yang ini juga umurnya nggak lama lagi gitu. Terus akhirnya dari situ mulai ada masalah tuh. Sebenarnya aku bermasalahnya bukan sama teman-temanku ini sih, sama manajemennya. Sebenarnya dia juga ngejalanin manajemennya, bukan Kak Irwan sama Kak Kia, bukan. Tapi yang ngejalanin tuh ada manajemennya lagi. Sebenarnya aku mempertanyakan ini tuh ke manajemen gitu loh. Ini tuh gimana sih sebenarnya kita tuh mau gimana? Maksudnya pas awal rame bagi-bagi dividen, terus sekarang udah begini, kita udah nggak punya modal kerja, mau ngejalanin apa gitu. Itu sih sebenarnya aku lebih ke nanya operasional aja sih. Emang selama ini nggak ada laporan? Ada, tapi kan Medina pemegang saham tentu selalu mendapatkan laporan dong. Selalu. Cuman ya kan ada beberapa hal yang aku pengen ngasih masukan kayak gitu tuh agak susah waktu itu. Memang sih waktu itu memang kita lagi drop omset, terus udah kayak gitu mungkin manajemennya kacau karena beberapa kali ganti GM apalah segala macam gitu kan. Jadi mungkin memang ada kesalahpahaman aja sih di sini tante. Jadi sebenarnya kurang komunikasi yang tadi aku bilang. Kalau misalkan ngobrol, kumpul, komunikasi sih nggak ada masalah. Cuman ini karena kurang komunikasi. Ya bener ya, namanya bisnis tuh nggak ada teman, nggak ada saudara. Kalau kita nggak bener-bener dikontrak dan bener-bener misalkan dari perjanjian awalnya itu dipelajarin secara secara detail, nggak bakal ada masalah. Dan aku sekarang gak mau bisnis lagi sama teman atau saudara, karena endingnya tuh selalu gak enak gitu. Maksudnya hubungannya jadi gak baik. Nah ini nih, orang Indonesia tuh kan kekeluargaan, jadi semuanya serba gak enakan, sungkan. Nah justru hukum itu datang untuk membuat pasti semua hal, gak perlu sungkan, gak perlu gak enakan, gak perlu takut, gak perlu basa-basi, equal, semuanya equal. Jadi pebisnis itu kalau misalnya kalian ada Medina mau bisnis sama mama misalnya, kalau di mata hukum itu equal. Supaya bisa jelas nyata equal tuh dari mana? Dari kontrak. Kadang-kadang orang bilang udahlah kita kan saudara ini, gak usah kontrak-kontrak. Udah atuh percaya aja gitu kan? Gak bisa. Gak bisa, business is business. Even dengan mamamu, ya kan, business is business. Even dengan orang tua pun, dengan anak kandung pun, kalau kita bicara bisnis semua harus ada kontraknya, jelas. Justru karena orang bilang gila ya, bokap nyokap pakai tanda tangan. Justru karena bokap nyokap, ya kan, jadi harus tanda tangan supaya kalau ada persoalan kita nggak perlu berantem, nggak perlu nggak enakan. Kita kembali lagi yuk ke kontrak. Kalau kita nggak ngerti, panggil lawyer. Bu Ana, tolong dong jelasin. Ini kontrak ini kita soalnya pendapat aku kayak gini, pendapat dia begini. Terus kemarin kita ada masalah nih begini. Menurut kontrak gimana? Yuk kita kembali ke laptop, kembali ke kontrak. Nah itu penting adanya kontrak di atas kertas. Lalu saya dengar kemudian kan berakhir di kepolisian. Medina melaporkan dugaan tindak pidana ke kepolisian. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku audit. Pakai orang audit aku, terus ada beberapa selisih dan waktu itu nggak bisa diajak komunikasi yang tadi aku bilang. Jadi akhirnya aku ngelaporin itu sebenarnya bukan buat gimana-gimana sih, mencari keadilan aja sih tante. Cuman waktu itu mungkin aku terlalu terburu-buru aja, ini harusnya aku mikirnya ini teman, tapi emang gak ada teman sih di bisnis tante. Karena aku ngerasa gue dirugiin nih, terus gak ada komunikasi, gak ada basa-basi, ya udah gitu. Cuman ngerasa dirugiinnya tuh gimana ceritanya? Waktu itu pas audit tuh ada selisih harga bahan baku lah. Berapa total kerugian itu? Prediksinya Medina? Kalau misalkan untuk cuman saham aku sih 1,8, nggak terlalu gede. Terus akhirnya karena emang gak bisa diajak komunikasi, akhirnya waktu itu aku lapor di Bandung kan. Cuman emang ini banyak pihak kompor sih, menurut aku. Ini tuh bisa diselesaikan baik-baik. Cuman kedua belah pihak kurang komunikasi aja. Sebenarnya kalau waktu itu dikasih tahu, ini masalah bahan baku nih gini sebenarnya, kenapa kita markup, karena kita butuh buat gajian di holding apa segala macam. Sebenarnya kalau dijelasin it's okay. Cuman emang aku nggak ada penjelasan, nggak ada yang ngomong juga sama aku, jadi akhirnya aku mengambil sikap gitu. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada
ada obrolan dan akunya udah ngerti sih sebenarnya nggak ada masalah tante. Medina nggak berusaha waktu itu minta bantuan lawyer untuk memediasi supaya penyelesaiannya Iya, dengan lawyer kayaknya baik-baik. waktu itu pada jadi ngomporin, nyuruh ngelaporin. Kan beda-beda ya tante ya lawyer ya. Ada lawyer yang menjadi penengah kayak tante. Aku tahu tante emang selalu pengen kedua belah pihak itu nggak ada yang dirugikan lah kata tante tadi kan. Kan ada juga lawyer yang ya udah laporin aja dikomporin gitu. Ada yang kayak gitu kan beda-beda. Jadi kan mungkin waktu itu jadi terbawa euforia aja kali akunya jadi kayak ya udah laporin aja gitu. Karena Jadi bukan Medina yang ngotot mau laporin gitu. bukan. Oke. Terus nyesel habis itu. Nyesel karena aku jadi kehilangan teman. Iya. Terus juga menurut aku waktu itu cuma kurang komunikasi aja permasalahannya. Kan akhirnya juga dihentikan kan laporannya. Gak dihentikan sih waktu itu udah naik sidik. Terus saya akhirnya jadi gontok-gontokan di atas dia tante capek. Jadi akhirnya karena nggak mau urusan sama hukum yang akunya akhirnya capek ke kerjaan aku jadi terbengkalai apa segala macam. Akhirnya aku memutuskan buat ya udahlah aku lepas aja sahamnya gitu dan aku mundur. Oh jadi endingnya akhirnya Aku mundur. laporan polisi itu nggak jalan, selesai Jalan, kan? udah sampai Jalan naik dan sih. tidak terbukti kan bahwa ada. Sebenarnya gimana ya tante ceritanya? Gimana ceritanya tuh gimana? Iya waktu itu tuh udah perang harga diri tante sama Irwan kan udah ramai tuh beritanya. Jadi kamu sesungguhnya waktu itu nggak mau ngelaporin. Nggak mau. Aku nggak sebar-bar itu ya. Iya makanya saya tuh kadang-kadang saya lihat gini ya, kok ini kayaknya bukan Medina deh gitu. Kenapa kamu sampai melakukan tindakan itu terhadap teman kamu sendiri loh, teman kamu, Harusnya rekan bisnis kamu, dan kamu tahu kan cari teman tuh nggak mudah, Iya. ya kan? Kia aja ngomong gini, gue ngeliat Medina sekarang tuh Medina yang dulu. Aku kan sahabatan udah lama sama iya. Kia. Dari waktu itu aku endorse dia ke Iceland. Jadi pas aku endorse dia ke Iceland mulai kenal tuh bareng, jalan-jalan bareng. Dari situ sering lah ke Swiss, ke Amsterdam, kemana bareng-bareng. Sampai akhirnya tuh terakhir aku keluar negeri sama dia sebelum dia hamil tuh kemarin. Terus akhirnya ada masalah Bandung Makota itu. Jadi kaget juga sih sebenarnya aku kenapa jadi kayak gini. Dan akhirnya aku jadi banyak musuh ya kan gara-gara aku sering ngelaporin orang. Nah, terus kita bicara kasus Bandung Makota sudah selesai di kepolisian, ya kan? Kemudian Medina akhirnya melepas sahamnya. Ya. Mundur dari Bandung Makota. Jadi berarti jadi setelah kasus itu sampai hari ini Medina udah nggak ada urusannya di Bandung Makota. Proses penyelesaiannya mundurnya Medina dari Bandung Makota gimana? Jadi waktu Medina itu dibantu oleh lawyer atau gimana? Dibantu sama lawyer. Jadi waktu itu Irwan ngelaporin aku atas dugaan laporan karena di SP3 dia ngelaporin aku lah akhirnya ngelaporin balik pencemaran nama baik. Terus bargainingnya dia ya udah lu kalau misalkan gak gue lanjut laporannya lu cabut dari Makota. Keluar dari Makota. Oke. Kayak gitu. Kasih saham lo sukarela ya udah. Sukarela, aku nggak minta dibalikin karena aku mikir dengan aku chip in 2,8 aku udah balik gitu. Udah dapat untung lah ya, break even point lah ya. Udah BEP jadi aku udah nggak mau mempermasalahkan itu. Tuh kan gak setuju banget loh, dia bilang enggak lah dia harus bayar sesuai saham berapa lembar saham. Cuma aku bilang udah aku udah pusing udah capek berkasus hukum kayak gini gitu. Jadi runyam kan? Jadi runyam. Ya emang kita tuh gimana pasangan di sebelah kita sih tante. Jadi bisnis itu Matt, kamu butuh lawyer ya yang harus memberikan insight yang baik ya. Artinya kalau kamu lagi punya masalah hukum, apalagi ini bisnis ya, harus bisa menghitung secara matematika. Iya. Jadi ada analisis SWOT-nya, ada hitung-hitungan bisnisnya. Nggak semua harus diselesaikan dengan gue tabok lo, gue tinju lo, gue matiin lo, itu nggak bisa begitu. Apa sih katanya? Bisnis kalah malu menang hina ya Des. Iya. Jadi kalau dalam bisnis itu win-win solution, solusi terbaiknya, dua-duanya untung, dua-duanya dapat solusi terbaik gitu. Itu namanya bisnis. Kenapa? Karena apalagi kita bisnis di Indonesia ya, Jakarta ini sempit. Apalagi di dunia kayak Medina nih, sosialitas, selebriti, dengan artis segala macem, sangat rentan dengan pemberitaan. Itu nama baik kan penting sekali, Matt, dijaga ya kan. Jadi kalau kamu punya masalah hukum dengan rekan bisnis, baiknya selesaikan dengan baik. Masalah apapun sebenarnya, bukan hanya masalah bisnis ya. Masalah dengan orang lain, karena Medina punya intangible asset yang harus dijaga terus. Pastikan penyelesaiannya itu
nggak pakai nggak pakai huru hara gitu loh. Jadi permasalahannya bukan makin clear malah keruh. Iya, ya next time lebih berhati-hati ya. Cari lawyer yang memang benar-benar bisa ngambil jalan tengah. Lawyernya jadi mediator yang baik. Terus bisa memberikan kamu insight yang sebaik-baiknya. Jadi misalnya, Matt, kalau kamu begini nanti kayak begini. Kayak kemarin dengan Citra. Kalau saya tipe lawyer yang barbar, gue berantemin aja berdua. Ya kan? Iya, tentu. Why? Saya nggak mau ambil itu. Karena bukan itu tugas saya. Tugas saya sebagai lawyer itu memberikan jalan keluar. Kalau saya bikin berantem kamu sama Citra, kan berarti kan saya bukan lawyer dong. Preman. Ya kan? Preman berdasi. Saya sih nggak berdasi lah, berkalung. Preman berkalung. Yang ada habis. Nah, terus kalian berdua habis, gua untung. Iya, tapi untungnya buat apa? Terus saya dapat ketenaran, dapat duit, dapat klien dari saya. Jalan kayak gitu. Yes. Dari membuat dua orang yang harusnya bisa tabayun, bisa islah, saya bikin jadi nggak teguran seumur hidup. Nanti kamu suatu saat kamu masih bisa teguran sama Citra, ya kan? Baik-baik, insya Allah. Ya sekarang masih ini wajar lah ya, butuh waktu gitu. Terus Matt, kita balik ke MD Glowing. Tadi induk perusahaannya namanya Medina Global Care, MGC ya. Nah, Medina Global Care ini saya dengar ya, ini pandemi nih, kita bicara pandemi luar biasa ya Matt. Semua usaha, semua lini kena imbasnya. Tidak terkecuali pasti MGC dong. MD Glowing juga pasti kena ya kan. Apa yang dialami oleh MD Glowing di kondisi pandemi sejak awal 2020? Kalau ditanya ya sama orang titik terendah selama bisnis nih, ya pas pandemi ini. Titik terendahnya Medina. 2021 aku harus meng-PHK karyawan aku sekitar 100 orang. 100 orang. Oke. Dari total 275 karyawan, sisa 175. Setengahnya, hampir setengahnya itu ya. Jadi per klinik misalkan ada 25 orang, 22 orang udah disisain cuman 13. Jadi beauticiannya dikurangin, dokternya dikurangin, semuanya dikurangin. Gitu kan. Shift jadi cuma satu shift, enggak 2 shift kayak gitu-gitu untuk mengatur operasional biar enggak terlalu membengkak gitu. Tapi itu salah satu strategi pembisnis. Menurut aku apa yang harus, ini kan yang kerja di aku enggak setahun 2 tahun tante. Ada yang udah kerja 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang lebih dari segitu. Kemarin aja pas PHK karyawan ini lumayan agak pusing juga bayar Iya, PHK kan berarti kan Medina harus membayar. Jadi itu karyawan 100 yang harus diberhentikan, makan, kemudian dibayar gajinya plus pesangon lah ya. Penghitungan terima kasih ya. Penghitungan pesangon tentu dengan kesepakatan lah ya. Karena kondisi pandemi tentu nggak bisa disesuaikan, nggak bisa seperti dengan kondisi normal gitu ya. Oke, terus? Jadi akhirnya waktu itu aku ngerasa depresi banget sih tante karena baru mem-PHK karyawan sebanyak itu. Dan waktu itu aku harus ngelis karyawan mana aja yang kena PHK sama masih dipertahankan, dan itu berat banget. Aku sampai 2 minggu gak bisa mikirin siapa aja orangnya gitu kan. Bukan karena deket sama aku atau bukan karena gimana, tapi yang butuhnya yang mana, yang mau dipertahankan mana, yang mau disudahi yang mana. Itu tuh aku yang harus memikirkan sendiri sama HRD sih. Tapi aku ini jangan deh, ini jangan, yang ini masukin gitu. Itu tuh galaunya tuh lama banget. Gitu. Cukup, saya bisa mengerti sih, berat sekali ya. Iya, berat banget. Karena itu dialami oleh banyak pengusaha di zaman pandemi. Nah, kemudian apa solusinya Medina? Kan selaku pemilik nih, punya solusi nggak sampai supaya MD ini tetap berdiri? Solusinya sekarang sih sebenarnya kalau lagi pandemi emang kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena kalau jasa benar-benar dibatasin kan, treatment ke klinik apa segala macam. Kalau misalkan solusi dari aku sih sebenarnya kalau misalkan kita mau bertahan di zaman pandemi kayak gini, kita memang harus punya saku 2. Saku 2 tuh kayak misalkan gini loh, si klinik kan sekarang jarang yang boleh datang ke klinik, nggak jarang dibatasin yang datang ke klinik, harus by appointment. Nah udah kayak gitu kita harus bikin konsul by online sama dokter.
emang konsul by online ini udah ada, cuman mau diberlakukan lagi di wilayah per klinik. Jadi si online ini bukan terpusat tapi online-nya per klinik kayak gitu. Terus juga produk orang lebih mudah mendapatkan, misalkan kita mereka bisa dapetin dari seller distributor yang kita punya di setiap kota kayak gitu. Jadi kita lebih mempermudah produk yang kita jual kayak gitu. Jadi ya itu tadi bilang saku dua. Jadi kita jasa tetap ketutup sama penjualan online dari klinik, perusahaan holding pun tetap jalan dengan distributor dan resellernya. Oke. Terus saya dengar nih, Medina salah satu strateginya akhirnya membuka diri untuk investor. Sudah berapa investor yang melamar MD Glowing? Yang serius banget 4. Cuman 4 investor, iya, oke. Cuman emang belum ada yang cocok dari kemarin. Ya mungkin kata tante harusnya cepet-cepet ya, kayak jangan lihat nyaris angka. sebenarnya. Iya, jadi nyaris. ini sahabatku masih tahu ya, Medina Global Care tuh sesungguhnya 1 tahun yang lalu ya, 6 bulan. Apa? 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan. 6 bulan yang lalu itu nyaris diakuisisi oleh satu perusahaan investasi, ya. Tapi Medina Gak mau. salah membuat prediksi. perhitungan, Iya. salah membuat perhitungan, salah mengambil keputusan. Iya. Padahal saya sudah menyarankan pada waktu itu Iya. segera ambil Lepas karena aja. momentumnya pas. Tapi it's okay. Jadi kemudian sekarang tapi Medina masih memikirkan untuk kemungkinan akuisisi kan? Iya masih, karena menurut aku setelah pandemi ini kan kita cash flow-nya kurang baik ya tante. Namanya juga bisnis, bener Iya. kata tante, naik dan turun, dan mungkin harus diperkuat dengan adanya investor untuk lebih membesarkan lagi kayak gitu sih. Pikiran aku kayak gitu sih, karena kalau misalkan aku tetap bertahan di Ayuh sendiri, aku nggak tahu kekuatannya sampai kapan gitu Nggak aja. sanggup ya? Takutnya gitu kan, takutnya nggak sanggup, karena pas kemarin tuh pas ngeberhentiin 100 karyawan tuh kayak udah tamparan besar banget buat aku gitu. Sedih lah ya. Kesedihan terbesar pengusaha itu ketika memecat karyawan, memberhentikan karyawan. Dalam kondisi kita sudah tidak sanggup lagi membayarnya gitu ya. Betul. Itu memang paling berat sih. Saya bisa paham sih. Jadi sekarang lagi proses nih ya, masih tetap proses akuisisi. Med, supaya berbagi dengan sahabat hukum, bagi perusahaan sekelasnya Medina ya, yang kemudian punya pemikiran untuk ya udah deh gue buka diri untuk investor. Untuk ke investor itu kan tidak mudah ya. Apa sih yang supaya bisa berbagi dengan sahabat hukum yang harus dipersiapkan oleh perusahaan sehingga kemudian dia bisa layak untuk dilirik oleh investor? Yang dipersiapkan sebenarnya dari awal kita harus tahu dulu nih perusahaan kita itu akan dijual ke siapa, ke pihak mana, apakah angel investor kah yang aku sering bahas sama tante, apakah anchor investor, apakah siapalah gitu pembelinya, dan tujuannya untuk apa gitu kan. Jadi kita harus tahu nih tujuannya apa, apakah untuk mengembangkan bisnis, apakah untuk misalkan iseng-iseng aja lah ini valuasinya udah tinggi gitu kan, apakah untuk mempertahankan bisnis yang ibarat kata kapal udah mau karam nih dibantu sama investor akhirnya stabil lagi kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa. Setelah itu dan kita harus tahu dulu dijualnya ke siapa. Kalau misalkan emang mau uang cepat ya biasanya angel investor tuh cepat gitu kan. Tapi itu biasanya untuk hanya memoles-moles aja untuk tahap mau ke IPO ya katanya ya. Tapi kalau misalkan anchor tuh biasanya dia polesnya agak lama sampai bener-bener cantik nih siap dijual di pasar modal ya tante ya, sampai akhirnya siap melantai di bursa. Ya kan. Akhirnya agak karena memolesnya agak lama. Kalau angel investor ini kita masih negosiasinya enak lah perorangan. Tapi kalau misalkan anchor investor ini udah lumayan tuh valuasi dari awal tanda tangan NDA, valuasi semua harus dipersiapkan gitu, sampai laporan keuangan semuanya, sistem di perusahaan semua kita harus kasih. Kita harus sudah siap itu semua. Iya, artinya kalau kita sebagai lawyer tuh biasanya kalau perusahaan mau diakuisisi, ya kan tentu harus ada due diligence terhadap perusahaan itu, financial due diligence sampai legal due diligence. Dalam dua due diligence ini tentu perusahaan tuh harus punya dokumen yang lengkap, punya track record yang lengkap, ada dalam dokumennya gitu ya. Jadi pastikan bahwa perusahaan Anda kalau ingin dilirik oleh investor atau ingin mengambil langkah untuk diakuisisi ya kan, tentu dalam proses negosiasi itu pastikan dibantu oleh lawyer ya kan. Kenapa? Karena lawyer itu nanti yang akan mempersiapkan dulu nih perusahaan. Biasanya perusahaan tuh di restructuring dulu nih Medina.
restructuring dalam semua hal, bukan hanya legalnya aja, ya, tapi finansialnya, laporan keuangannya segala macam udah rapi, udah benar, baru kita maju nih ke Dipoles dulu investor ya. Nanti baru investor kita negosiat dengan investor, kita udah tahu nih valuasi kita. Kayak kemarin Kenapa? aku lakuin Iya, kenapa saya bilang Medina waktu itu, Matt, pribadi kamu sebagai perusahaan harus punya valuasi juga, ya kan? Supaya pada saat melakukan business negotiation dengan investor, nggak buta nih, nggak mengawang-awang, cuman bilang, iya perusahaan gue cantik kok, bagus kok, keren. Gue punya gini, tapi terus valuasinya ya kira-kira segini lah, nggak bisa begitu. Artinya A to Z sebagai pemilik perusahaan sudah harus tahu nih, sudah rapih semuanya, udah cantik ya kan, terus sudah mandi gitu ya perusahaannya, terus dia udah tahu valuasinya berapa, baru kemudian negosiasi supaya ada bargaining positionnya bagus ya kan. Jadi perusahaan itu nggak dianggap kacangan gitu kan. Nah, terus nanti kan baru orang melakukan legal due diligence lagi sih. Biasanya kan si investor akan mengutus lawyer untuk melakukan due diligence kembali gitu. Tapi kitanya udah bagus nih karena kita udah di restructuring nih sama lawyer gitu. Jadi itu sahabat hukum, kalau mau perusahaan Anda bekerja sama atau membuka diri kepada investor untuk bisa menambah modal ya kan. Pastikan dulu nih tujuannya apa. Tadi kan Medina bilang ya, untuk mempertahankan perusahaan kah supaya biduknya nggak karam, atau untuk ekspansi usaha supaya menjadi lebih besar, atau karena seneng aja gitu kan. Valuasinya udah tinggi. Iya, karena seneng aja pokoknya gue kalau dapat investor gue suka, atau kadang-kadang ada yang pengen mau gue lepas aja deh, gue capek. Udah capek. Iya. Ya kan, ada juga ya. Ada juga Kayaknya mungkin Medina pernah berpikir begitu kan. Aku udah capek tante, udah deh aku mau lepas aja deh semua, nanti aku bikin aja yang baru gitu kan. Atau dengan uang yang dibayar ke aku mau happy. Tapi juga nanti dalam proses negosiasi itu kadang-kadang tuh ada satu hal penting juga nih harus diperhatikan. Itu gunanya dibantu oleh lawyer nanti. Apabila perusahaan Anda diakuisisi oleh investor, berapa persen harus dipikirkan. Ada konsekuensinya gitu. Kalau majority yang mereka ambil, tentu pengelolaannya pun biasanya diambil oleh mereka juga. Tapi kalau minority dia ambil, kita harus hitung-hitung juga nih, dia masukin berapa, apakah memang itu yang tadi sesuai dengan tujuan tadi, apakah hitungannya sudah sesuai dengan tujuan kita untuk melakukan proses akuisisi gitu ya, menyerahkan diri untuk diakuisisi gitu. Nah, kemudian soal delusi saham itu juga perlu diperhatikan. Kalau majority mereka ambil, saya punya berapa, lalu kemudian nanti kalau ada peningkatan modal segala macam, penambahan modal, saya nasibnya gimana nih, itu semua harus sudah dipikirkan matang-matang gitu oleh pengusaha yang perusahaannya mau diakuisisi gitu. Banyak ya, Matt, insight yang bisa kita dapatkan dari obrolan hari ini, dan semoga sih bermanfaat untuk sahabat hukum. Pesan nih, Matt, dari seorang Medina ya, seorang businesswoman yang kemarin terbukti sudah sukses menjalankan bisnis produk kecantikan, bahwa per hari ini mengalami penurunan itu biasa ya, nggak usah berkecil hati karena perusahaan yang lain juga mengalami itu Medina, bukan hanya kamu. Apa yang kamu bisa sampaikan kepada para sahabat hukum terkait perjalanan kamu dalam mengelola bisnis? Apa ya? Buat yang mau mulai bisnis, jangan pernah takut untuk memulai, karena kita nggak tahu kapan kita bakal meraih apa yang kita impikan. Jadi masa depanmu ditentukan oleh seberapa besar mimpimu, kerja kerasmu, dan orang di sekitarmu. Jadi tetap positive thinking, jalanin hidup dengan baik, fokus bisnis. Kalau misalkan passion ini di dunia bisnis, dan tadi sih jangan lupa untuk selalu konsultasi hukum di setiap langkah kamu untuk berbisnis, karena itu fondasi ya tante. Iya. Fondasi yang paling utama. Iya, fondasi utama dalam menjalankan bisnis ya. Iya. Setuju. Keren ya, Medina. Matt, ada satu lagi sebenarnya kita mau klarifikasi. Apa? Boleh ya klarifikasi. Akhir-akhir ini Medina pemberitaannya luar biasa ya. Saya melihat sih sesungguhnya itu bukan Medina. Ya, karena Medina yang saya tahu kan businesswoman,
ibu muda yang luar biasa, punya passion yang luar biasa, punya kemampuan dalam menjalankan usaha, dan terbukti memang kemudian itu menjadi besar ya. Bahwa hari ini kemudian menjadi turun itu biasa, it's okay, bisnis naik turun itu biasa ya. Kemudian hari ini tiba-tiba ada kontroversi sana sini. Why? Apa ya Tante? Menurut aku, Karena itu bukan Medina yang saya tahu. menurut aku mungkin cobaannya terlalu berat di umur aku yang 29 ini. Mungkin Terlalu masih berat muda untuk Medina. dan terlalu berat ya. Oke. Mungkin itu aja jawabannya. Ya kan terlalu muda dan terlalu berat. Apa yang berat sekali itu dari bisnisnya? Terlalu dari banyak persoalan pribadi, Iya. persoalan bisnis? Pribadi bisnis yang campur aduk akhirnya membuat aku jadi nggak kuat untuk menahan itu semua. Seorang Medina yang sangat kuat. Kuat. Saya tahu. Hari ini bilang nggak kuat itu kenapa? Mungkin apa ya? Udah di titik yang capek, harus ngapain sih gue salah apa, nafas aja salah gitu kan. Jadi kayak udah di tahap yang mempersalahkan diri sendiri terus gitu. Terlalu banyak permasalahan, terlalu banyak pressure, terlalu banyak insight mungkin. Jadi akunya stres sendiri gitu Tante. Jadi Medina merasa Medina yang sekarang itu sangat banyak dipengaruhi dari tekanan luar. Ya. Tekanan luar tuh apa? Mungkin juga ya di umur aku yang 29 ini kan aku udah ngerasain 2 kali gagal berumah tangga. Aku punya anak 2. Gagal 2 kali? 2 kali. Sama Lukman kan nikah kedua. Dengan Lukman yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua kan? Dengan Lukman juga gagal? Merasa gagal sih sekarang. Kamu merasa gagal dengan Lukman? Why? Tadi sih yang aku cerita kayak nggak ada lagi alasan untuk aku pertahanin ini semua. Karena aku ngerasa udah di titik yang aku udah capek, harus gimana lagi, harus mempertahankan ini kayak apa gitu. Jadi kayak udah nggak kuat. enggak. Saya nggak melihat Medina yang dulu hari ini. Tapi udah nggak kuat, betul-betul nggak kuat. Enggak. Why? Iya tadi udah nggak ada alasan untuk mempertahankannya lagi. Kan biasanya kalau dalam pernikahan A sampai D lah. A, B, C, D, A ada, B ada, C ada, D ada. Tapi kalau udah semuanya nggak ada, mau pertahanin apa? Gitu. Jadi aku sih lebih enak hidup sendiri aja dulu. Kayak dulu sebelum nikah sama Lukman, kayak aku ngurus anak-anak aja, ngurus bisnis aku, pertahankan semua yang masih ada, bangkitkan lagi yang kemarin-kemarin udah hilang, itu aja. Jadi butuh mensupport diri sendiri dengan diri sendiri aja sekarang. Oke. Nggak mengandalkan orang lain dulu gitu. Maksudnya aku mau menguatkan diri sendiri dengan diri sendiri. Jadi pilihan Medina untuk mengakhiri perkawinan dengan Lukman karena merasa sudah tidak sanggup. Oke. Karena tekanan perusahaan yang luar biasa, tekanan dalam rumah tangga, dan apalagi itu. Apa ya, banyak keluarga hal sih yang harus aku pertimbangin. Tapi walaupun di samping itu kan dia ayahnya Radit, ayahnya Syafi sama Radit. Jadi aku juga kadang, kemarin juga aku salah sih Tante, harusnya aku nggak usah nge-blow up itu. Tapi ya udah rahasia umum ya sekarang, harus gimana. Dan mungkin kalau misalkan layangan putus nggak ada apa-apanya ya. Iya, turut prihatin ya Med. Iya. Saya tahu betul apa yang kamu rasakan sebagai pengusaha. Hari gini kamu lagi terpaan ujian, menjalankan usaha memang tidak mudah. Menghadapi persoalan pandemi ini luar biasa bagi pengusaha, apalagi seperti kamu. Ada persoalan keluarga dengan Lukman, saya turut prihatin ya. Dan saya berdoa, karena saya juga kenal Lukman, saya berdoa semoga kamu dengan Lukman bisa selesaikan ini baik-baik. Kalaupun memang sudah tidak sanggup bersama, berpisah baik-baik, ya kan? Pikirkan anak-anak, karena anak-anak butuh orang tua yang bijaksana, yang punya jiwa yang sehat. Jadi Medina sama Lukman harus komunikasinya tetap baik demi anak-anak, ya. Jangan sampai ribut-ribut. Iya, oke Tante. Ya. Terus bisnis saya doain Medina supaya transaksi dengan investor bisa segera
Deal? Harusnya udah deal dari kapan tahu ya Tante? Harusnya kalau kamu nurut kata saya waktu itu, sebenarnya kamu sekarang Atau udah pokoknya bener sudah sih. kamu udah ikut fashion show sana di Paris mungkin ya. Nah, tapi it's okay ya, kesempatan mungkin akan datang lagi kedua kalinya, tapi jangan lepas lagi. Kehilangan Ya kan, momen lagi. segera ambil, jangan kehilangan momen. Dan saya doakan semoga bisnisnya lancar, Amin. pandemi kita selesai, Amin. dan Medina bisa berjaya lagi seperti dulu. Ya, tetap semangat. Iya Tante. Nggak boleh kehilangan gairah. Yes. Passion kamu harus kamu jaga terus. Ya, dan bijaklah dalam bermedia sosial. Udah bijak sekarang dihapus-hapusin mulu Ya sama dong adminnya. sayang. Sayang dong. Karena Medina yang orang tahu nggak kayak begini. Nggak kayak yang di media sosial itu. Media yang orang tahu Medina yang businesswoman, yang punya skill yang mumpuni, dan punya tanggung jawab loh. Oke. Kalau kamu nggak punya tanggung jawab, nggak mungkin kamu bisa menjalankan usaha sebesar ini. Oke, Matt, thank you loh. Sama-sama Tante. Saya tahu kamu sebenarnya hari ini mau ada meeting dengan investor. Saya culik dulu ke sini sebentar, sorry ya. Iya, Waktu apa-apa, kamu Tante. jadi kita ambil. apa-apa. Dan semoga apa yang jadi perbincangan kita hari ini, Medina, bisa memberikan inspirasi baik untuk para sahabat hukum di luar sana. Tentu apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang dialami setiap orang, pasti selalu ada hikmah baiknya. Tugas kita adalah mengambil hikmah baik, bukan mencercanya, bukan mencelanya, apalagi menjadikannya aib yang harus dipergunjingkan. Jadi apapun Medina hari ini, bagi saya selalu ada hikmah baiknya, dan itu bisa bermanfaat untuk sahabat hukum semua. Oke, demikian sahabat hukum obrolan kita dengan Medina sore hari ini, dan selalu saya ingatkan kepada sahabat hukum untuk tidak pernah bosan belajar hukum, karena semua lini kehidupan ada aturannya.